Halo guys, sudah lama ya nggak bikin video opini. Kali ini aku mau bikin opini lagi nih. Yeay. Oh ya, suara aku ini agak beda ya, nggak clear karena emang mic-nya nggak jalan. Mic-nya jalan sih, tapi nggak tahu nih routernya kayaknya nggak jalan. Udah gitu agak ribet ya, jadi udahlah gini aja. Kan yang penting isinya. Oke, pernah dengar nggak berita kemarin tentang Hasan Sani ya, orang sini kita bilang. Hasan Sani yang nyumbang uang sebesar $10.000. Oke, sorry kepotong ya. Hasan Sani yang nyumbang $10.000 Singapura ke Muhammadiyah Welfare Association ya. Ya pokoknya intinya yayasan sosial punyanya Muhammadiyah di Singapura. Ngeliat tuh beberapa postingan yang diposting berita-berita sama ya berita bola lah ya yang aku follow di Instagram. Banyak yang gak nyangka ternyata di Singapura itu ada Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah di Singapura udah lama. Ya emang karena emang gak nyampe aja beritanya ke Indonesia ya, jadi banyak yang gak tahu. Jadi udah lama gitulah ya kan. Indonesia merdeka 1945, Muhammadiyah udah ada sebelum itu kan. Ya gak sih? Intinya aku nggak mau bicara yang aku nggak tahu. Intinya udah lama di Singapura ya, tahun segini nih. Dan si Hasan Suni ini nyumbang sekitar $10.000 atau dalam rupiah itu sekitar 120 jutaan ya. Kalau kursnya 12.000 kan, tinggal dikali aja 12.000 kali 10.000. Emang ada Muhammadiyah di Singapura, ada ya. Jadi ada panti asuhannya. Ada panti asuhannya, tapi sekarang dirubuhin setahu aku karena nggak jauh juga tempatnya dari rumah aku, itu dirubuhin. Jadi ada panti asuhan Muhammadiyah. Terus ada juga kantor yayasan Muhammadiyahnya ya. Terus ada TK aku pernah lewat juga, itu di Jalan Lapang. Terus ada kantornya juga, ada kayak masjid juga ada Muhammadiyah. Pokoknya ada lah intinya ya. Tapi yang mau aku bahas di video kali ini ya, di opini kali ini bukan Muhammadiyahnya ya. Karena banyak yang nanya gara-gara itu, beberapa lah ya, ada yang tanya. Dan sebelumnya juga ada yang nanya, Kak gimana sih di Singapura Islam, agamanya apa sih di sana, terus Muslim gimana sih, tinggal di Singapura kayak gimana. Nah aku akan menyebutkan beberapa fakta yang setahu aku ya, yang mungkin buat kalian itu mencengangkan ya, karena bagi orang Malaysia itu udah tahu kayak sekilas itulah Muslim di Singapura tuh kayak terkekang gitu ya, banyak aturan, terus kayak pro Israel. Ini harus disensor gak sih? Enggak ya, pokoknya yang kayak gitu-gitu lah ya. Jadi banyak orang Malaysia yang nggak suka sama Muslim Singapura karena perihal itu. Oke, kita lanjut. Yang pertama ya, Kak, Singapura itu negara yang friendly gak sih buat Muslim? Oke, versi aku ya yang pernah tinggal di Jepang selama 4 tahun setengah lebih, sama aku juga yang pernah tinggal di Indonesia. Jadi menurut aku ya, Singapura itu negara yang paling nyaman ya, mungkin bahkan ya di antara negara-negara Islam yang lain. Singapura itu, atau dibandingin dengan negara-negara sekuler ya, kalau mau apple to apple ya, sesama negara sekuler yang mayoritasnya ateis ya, Singapura tuh buat Muslim menjalankan ibadah alhamdulillahirobbil alamin diberikan keleluasaan. Berapa jumlah Muslim di Singapura? Itu ada sekitar hampir 3,5 juta. Ini sensus tahun 2020 ya, dari Wikipedia aku ngeceknya. Kalian bisa cek sendiri yang lebih reliable ya, yang lebih terpercaya. Cuman menurut aku Wikipedia cukup ya untuk bahasan ringan-ringan kayak gini. Sedangkan yang agamanya Kristen itu 18,9, jadi lebih banyak Kristen daripada Muslim, tapi yang ateisnya lebih banyak gitu. Tapi sebagai Muslim dikasih kebebasan. Kebebasannya apa aja sih? Masjid banyak, di tiap mall pasti aja ada musola, pasti aja. Kalau misalnya nggak di tangga darurat jadi bikin kayak DIY gitu ya, do it yourself versi musolanya gitu. Di Singapura itu pasti ada kalau teman-teman nyari ya. Terus tiap stasiun ya, jadi di Singapura itu ada MRT ya, dari timur ke selatan. Maaf, loncat-loncat pembahasannya, ini lagi ngebahas tempat ibadah kan, bebasnya seperti apa sih. Tiap MRT itu, hampir tiap MRT kalian stop, di tiap MRT itu jalan dikit pasti nemu masjid ya, pasti nemu masjid kalian ya, dari Changi terus sampai ke ujung ya, Paya Lebar turun ada Wat Tanjung. Terus kalau Blue Line turun di Bencoolen ada masjid apa ya, itu nggak jauh dari National Museum Singapura ada masjid, pokoknya ada masjid aja di situ ya.
pernah ada di video aku juga, vlog aku juga sebelumnya. Nah terus itulah saking bebasnya ya, mudahnya. Cuman gak enaknya emang masjidnya itu ditutup ya setelah sholat isya jam 8 apa jam 9, jam 8 masih buka sih, jam 9 apa jam 10 ya tutup masjid. Tutup ya jam 9, sekitar jam segituan udah tutup, jadi nggak boleh ada yang tidur di masjid. Nggak enaknya cuma itu aja kan. Kalau di Indonesia ada masjid yang open terus, tapi ada juga yang tutup juga ya. Itu kebebasannya ya, kebebasannya, banyak tempat ibadah ya. Yang kedua, makanan halal guys. Makanan halal itu di mana-mana ada dan gampang banget ditemuin. Misalnya teman-teman cari di Google Map aja makanan halal, itu pasti keluar ya. Tapi kalau makanan-makanan viral ya yang dikenai sama influencer ya, yang dikenai sama influencer itu ada yang gak halal guys ya. Jadi hati-hati. Soalnya kayak roti aja ya, buat muslim-muslim yang di Singapura itu kebanyakan ya, setahu aku semua orang yang aku kenal, muslim yang aku kenal, mereka selalu menomorsatukan logo halal gitu. Jadi kalau misalnya ada roti yang nggak berlogo halal, mereka hindari untuk membeli gitu. Terus karena kan ketika bikin kue kan macam-macam, bisa ditambah alkohol, kasih gelatin hewan babi misalnya, kan kita nggak tahu ya. Nah itu mereka hindari. Terus intinya gampang banget aja nyari makanan halal ya. Emang mungkin sedikit mahal tapi masih standar lah, nggak beda-beda jauh, nggak beda jauh. Apa? Muslim own. Ya yang kedua, kalau nggak ada logo halal bisa cari yang muslim own ya. Jadi pemiliknya muslim, jadi itu mereka itu nggak ada modal buat minta sertifikasi halal ya. Jadi itu bisa jadi pertimbangan, jadi carinya yang halal atau muslim own ya, cari yang seperti itu. Kalau anda orang Indonesia sih makanan incitan ya, incitan udah pasti halal. Terus kiji itu pasti orang Indonesia tuh. Sama kedai-kedai hawker itu cari yang, kalau misalnya di Kopitiam itu cari yang logonya halal. Dan kalau di Singapura itu logo halalnya nggak kecil ya, gede banget kelihatan. Ada sertifikasinya juga, expirednya kapan, kayak gini. Terus yang berikutnya apa setelah makanan? Ngomongin soal ibadah. Kalau di sekolah kayak gimana ya, anak-anak Singapura yang muslim tuh mereka boleh pakai hijab nggak gitu ya? Di tempat kerja boleh pakai hijab nggak? Oke, kita bahas yang sekolah dulu ya. Buat teman-teman, buat anak-anak sekolah ya yang di sini sampai secondary school. Secondary itu kayak SMA ya. Jadi kalau di Singapura itu dia nggak kayak Indonesia SD, SMP, SMA nggak. Ya, sistem pendidikannya ngikutin British ya, Inggris. Jadinya SD ya, primary SD, terus secondary itu gabungan antara SMP dengan SMA, itu sebutnya secondary ya. Nah setelah itu mereka ada junior colleague. Nah junior colleague ini yang mau ke universitas masuknya ke junior colleague. Tapi kalau yang enggak langsung ke politeknik atau apalah ITE. Selain itu ada ITE. ITE itu lebih kayak praktikal, kerjanya yang lebih operasional gitu ya. Buat yang mau kerja di kayak di restoran kayak itu ITE. Terus kalau misalnya politeknik itu biasanya engineering yang kayak gitu-gitu ya. Terus kalau university ya yang punya gelar S1 lah ya. Oke, seragamnya gimana? Sampai secondary itu nggak boleh ada yang pakai hijab. Semua dibuka. Jadi yang pakai kerudung itu di luar pakai kerudung, di sekolahnya nggak pakai. Kayak gitu. Terbalik ya kalau di Indonesia, di sekolahnya pakai kerudung, di luarnya nggak pakai. Itu bedanya ya. Tapi ya namanya pakai hijab nggak ada paksaan ya, semua balik lagi ke pemahaman masing-masing. Mau pakai mau pakai silahkan, nggak pakai ya nggak apa-apa, tapi lebih baik dipakai karena kan perintahnya menutup aurat ya. Masing-masing aja itu ya. Kalau sholat di sekolah gimana? Boleh ya. Jadi mereka ada tempat buat sholat ya, misalnya di tangga darurat, atau minta izin ke sekolahnya buat diadain tempat buat sholat, biasanya kayak gitu. Sama juga di junior college sama ITE pun sama ya. Mereka kalau junior college belum boleh pakai hijab karena masih pakai seragam ya. Cuman kalau politeknik sama ITE itu mereka udah boleh pakai hijab buat perempuan-perempuan. Terus sholat juga sama ya kayak di sekolah, jadi bisa diiniin. Terus diiniin tuh maksudnya disediain.
Terus yang berikutnya di tempat kerja. Nah, aku kebetulan kerja di Singapura juga di perusahaan. Intinya aku boleh pakai hijab, nggak ada aturan, nggak ada larangan untuk nggak pakai hijab ya. Terus buat sholat gimana? Sholat di luar kantor, maksudnya kan gedung ya. Jadi cari spot lah yang bisa dipakai buat sholat di mana, di deket tangga darurat gitu. Terus kalau perusahaan itu tergantung ya. Kalau misalnya kayak hotel, kerja, terus polisi di Singapura itu nggak boleh ada yang pakai hijab. Baru tahun 2022 kalau nggak salah, apa 2023 2022 aja ya kalau nggak salah ramenya tuh. Si perawat-perawat yang di Singapura itu awalnya kan nggak boleh pakai hijab. Nah, tahun 2022 itu 2022 apa 2023 ya, nantilah aku terus ini ya daripada sesat, itu udah boleh pakai hijab ketika mereka kerja sebagai perawat gitu. Tapi kalau buat polisi, terus apa staf imigrasi, pokoknya kayak hotel itu kalau yang punyanya bukan muslim itu nggak boleh pakai hijab guys ya, kayak gitu, ngerti? Tapi kalau yang back office segala macam gitu ya, yang operasionalnya di belakang itu boleh pakai hijab. Makanya teman-teman yang pakai hijab itu kebanyakan ngejar back office. Guru boleh pakai hijab ya. Di sini guru boleh pakai hijab ya. Terus soalnya bagian dari pendidikan kan, diversity gitu. Kayak gitu. Terus yang Islam itu di Singapura itu bener-bener muslim friendly, dan menurut aku tuh lebih Islam dari negara Islamnya. Apa coba? Gaji aku dipotong untuk sumbangan guys, sumbangan organisasi Islam namanya MUIS ya. Jadi MUIS tuh kalau di Indonesia kayak Majelis Ulama Indonesia. Nah, tapi kalau di Singapura disebutnya Majelis Ugama Islam Singapura. Nah, ini organisasi bagus banget guys ya. Jadi sama kayak MUI, jadi mempersatukan muslim-muslim ya. Nah, gaji aku dipotong tuh sama mereka. Tapi itu bagian dari program pemerintah juga sih. Jadi tiap apa namanya, race ya, race itu apa? Ras ya, tiap ras atau tiap anggota etnis gitu ya, etnis itu mereka punya organisasinya sendiri. Dan kayak misalnya muslim ya, aku dipotong buat mereka, namanya MBMF, masjid apa namanya, MBMF itu Mosque Building ya, Mosque Building and Mendaki Fund ya. Ini tuh jadi uang aku dipotong kan, jadi ada range-nya nih, nggak banyak sih. Aku kalau kasih tahu aku nyumbang berapa, ketahuan gak gajinya? Nggak. Bayangin tiap bulan untuk donasi masjid ini ya, cut jadi bersihnya aku tuh udah dipotong donasi buat masjid gitu ya. Sama buat Mendaki Fund. Mendaki Fund ini apa sih? Buat biaya pendidikan madrasah orang-orang Melayu di Singapura gitu ya, khususnya Islam. Aku Indonesia nih, bisa nggak sih dapat duit dari Mendaki? Nggak bisa guys, sayang banget ya, nggak bisa. Jadi aku cuma nyumbang doang ya, dan aku kasih ke orang-orang Melayu ya. Mestinya orang-orang Melayu makasih lah buat orang Indonesia yang kerja di sini ya, terus dipotong. Oke, aku nggak mau ya, itu namanya donasi, nggak boleh pamrih ya. Oke, jadi ras-ras lain pun sama dipotong ya, sama-sama dipotong. Nah, yang program kayak gini ada nggak sih di Indonesia? Ya, misalnya MUI atau Kementerian Agama motong duit kita, gaji kita buat sumbangan development komunitas Islam. Nggak ada ya. Kalau ada juga khawatir kita udah banyak potongan ya, orang-orang Indonesia nanti mau taperan, nanti mesti ditambah lagi gitu ya, buat dari Kementerian Agama minta dipotong dari kita buat dana kemaslahatan umat ya, padahal kita takut dikorupsi. Oke, ide bagus tapi takut dikorupsi. Oke, itu balik aja ke sini ya, bahasannya itu beda. Nah, itu yang bikin aku mikir, wah, Islam di Singapura tuh benar-benar diperhatiin dan lebih Islam dari negara Islam sendiri gitu. Pertama, udah mah bersih, semuanya teratur. Tahu bersihnya kenapa? Safety tank, terus pengelolaan sampahnya itu bener-bener terorganisir ya. Nggak ada tuh sampah yang dibakar di luar, nggak ada ya, nggak ada sampah yang dibakar di luar. Semuanya itu dimasukkan ke dalam ruangan tertutup
buat dibakar ya. Terus ampasnya ya, dari pembakaran sampah itu asapnya, ampasnya itu dijadiin aspal. Jadi tanah gitu. Buat jadi bahan bangunan gitu. Jadi benar-benar menurut aku sih Islam banget ya. Makanya menurut aku kalau orang Islam pemikirannya kayak orang-orang Singapura ya, ateis mungkin. Maksudnya memikirkan dunia dan akhiratnya balance, mungkin akan seperti di Singapura ya, negara-negara Islam. Bener gak sih? Cuman ya banyak godaannya, namanya juga setan. Gak mau musim-musim itu maju ya pastikan ya guys ya. Oke, itu pendapat aku sih. Yang pertama tentang Singapura itu lebih Islam dari negara Islam sendiri. Nah sekarang aku mau ngejelasin sedikit nih. Ada nggak sih batasan buat orang Islam yang tinggal di Singapura? Ada banget ya, ada banget. Oke, misalnya yang pertama kurban. Kalau di Indonesia kurban itu boleh banget kan, di jalan ditutup terus gitu ya, Bismillahirrohmanirrohim maksudnya berkurban terus dipotong ya. Jadi kalau dulu itu banyak masjid yang ngadain kurban, penyembelihan kurban itu di sini gitu. Tapi kalau sekarang itu cuman berapa masjid ya? Sedikit banget lah masjid yang ngadain kurban. Kehitung jari lah ya. Nah, kurang dari 10 masjid di Singapura yang ngadain kurban. Jadi gimana dong muslim di Singapura kurbannya gimana? Nggak semua kurban di sini dong. Jadi ada yang pulang ke Indonesia, ada yang pulang ke Malaysia kurban di sana. Tapi ada juga yang nggak kemana-mana. Ngapain? Mereka kirim duit ke Indonesia, kirim duit ke Malaysia, dan kirim duit ke Arab, negara Afrika, Australia buat ngadain penyembelihan gitu. Nanti si dagingnya dikirim dari sana masuk Singapura dalam bentuk frozen. Biasanya kayak gitu kan, kita sunahnya wajib makan daging kurban ya, ngikutin sunah Nabi itu harus kan harus apa, sunahnya makan. Dan itu restriksi yang pertama, karena kan ribet juga gitu ya. Kalau di Indonesia kan bisa di pinggir jalan langsung tutup jalan adain kurban. Kalau di sini enggak ya, jadi ada aturannya juga si darahnya. Setahu aku ya, nanti deh kalau ada kesempatan, nggak tahu itu juga bisa di video atau enggak, kayaknya nggak bisa sih. Jadi intinya tuh si hewan kurbannya tuh dimasukin ke ruangan satu-satu ya, ke ruangan satu-satu. Hewan kurban lain tuh nggak boleh lihat penyembelihannya, nggak boleh nyium bau darahnya, nggak boleh. Nah udah beres pemotongan yang pertama itu harus dibersihin darahnya sampai bersih banget ya, jangan tersisa darah baru ambil hewan kurban lain. Jadi hewan kurbannya itu nggak boleh lihat darah guys ya. Oke, itu yang restriction yang pertama itu kurban. Dan yang restriction ya, batasan yang kedua itu adalah azan guys ya. Jadi di masjid-masjid di Singapura itu nggak boleh ada yang ngeluarin azan, speakernya itu keluar, kecuali satu masjid namanya Masjid Sultan ya, yang ada di sekitaran Arab Street ya, sekitar Arab Street ya, Kampung Glam di situ. Nah itu boleh speakernya keluar. Jadi teman-teman tuh kalau yang ke sana tuh di sekitar masjid tuh banyak bar ya, minuman alkohol segala macam, jedang-jeduk gitu ya, lagu dugem, tapi azan isya gitu, kayak gitu. Itu pemandangan yang biasa guys ya, tapi unik. Itu bisa teman-teman rasain kalau kesini. Terus restriction yang ketiga ya, tadi pertama kurban, kedua azan, dan yang ketiga itu khutbah. Kenapa khutbah dibatasin? Aku nggak tahu aku boleh ngomong ini atau enggak ya, soalnya pemerintah Singapura itu benar-benar sensitif ya dengan isu-isu tertentu gitu ya. Kalau di Indonesia kan bebas, apa aja boleh dibahas gitu ya, kecuali kalau viral dan semua orang nggak terima baru masalah. Tapi kalau di Singapura itu benar-benar diatur guys ya. Jadi nih aku liatin ini daftar khutbah tahun ini. Lihat, ada nggak yang bahas Dajjal? Tidak ada. Ada nggak yang bahas soal konflik Timur Tengah, Islam tertindas, dan yang lain-lain? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi isu-isu yang benar-benar kontroversial itu benar-benar nggak jadi bahasan khutbah di sini. Dan kenapa? Alasannya ya untuk menjaga keharmonisan gitu ya. Intinya lebih ke mengajak kebaikan, nilai-nilai universal ya yang ada di Islam. Itu biasanya jadi khutbah di Singapura. Dan siapa sih yang bikin khutbah?
MUIS, yang bikin itu MUIS, ulama-ulama MUIS ya, Majelis Ugama Islam Singapura. U-nya bukan ulama ya, tapi ugama. Kalau di sini ugama tuh agama bahasa Melayunya. Dan enaknya khutbahnya itu bisa teman-teman download online ya. Jadi kalau misalnya nggak sholat Jumatan, tetap bisa lihat khutbahnya ya. Buat yang perempuan juga bisa cek khutbahnya via PDF, Word, atau apa ini ada formatnya ya. Ada formatnya macam-macam. Itu bisa di-download langsung gitu ya. Enak banget. Jadi pas ngedengerin tuh, jadi sebelum kita ke masjid udah tahu nih hari ini bahasanya apa. Gitu ya, terus bisa langsung cek. Jadi sambil dengerin ustadznya bicara, kita bisa sambil lihat di PDF. Oh, ustadznya lagi berdoa bagian ini, baca ngebahas bagian ini, kayak gitu. Jadi semua kayak khutbah sholat id juga sama bisa dicek online PDF di websitenya MUIS gitu guys ya. Dulu pernah ada cerita, bukan cerita sih, kabar ulama atau ustaz lah ya mungkin titlenya, yang dipecat dari warga negara Singapura karena dia ngebahas sesuatu yang sensitif gitu ya. Cuman aku nggak mau bilang, teman-teman bisa cari di Google. Bukan khutbah ya, apa? Doa ya? Doa. Ya, sorry, doa. Doanya nggak mention apa Palestina ya? Jews and Christian. Oh, ngebahas Yahudi sama Kristen doanya. Aku nggak tahu kayak apa, mungkin kontroversial. Intinya ada yang ngerekam dan akhirnya viral, terus ketahuan sama pemerintah, akhirnya dipecat jadi dari warga negara Singapura. Sekarang warga negara apa, Malaysia ya? Oh, ternyata dia bukan warga negara Singapura guys, ustadznya tuh kan. Untung konfirmasi ya, jadi nggak sesat. Jadi dia pulang bukan warga negara Singapura, intinya warga negara apa? India, warga negara India. Jadi nggak boleh masuk lagi ke Singapura. Makanya kemarin yang Ustadz Abdul Somad ya, aku pernah bikin videonya, juga nggak boleh masuk. Mungkin udah di watching gitu ya pembahasannya di Indonesia sama pemerintah Singapura, jadi udah masuk daftar blacklist gitu ya. Hati-hati gitu kali, jadi nggak boleh masuk Singapura kali ya. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalau Habib gimana ya, semua boleh. Ustadz yang mengajak kebaikan biasanya nggak kontroversial itu boleh masuk ya. Habib Umar, atau Habib Umar ya, teman-teman yang di Surabaya yang suka sholawatan itu pasti tahu Habib Umar. Terus Habib Ali Zainal, ini salah satu Habib yang aku suka dengar ceramahnya ya, karena benar-benar mengajak kebaikan. Ya, Somad nggak boleh masuk, tapi Habib ini boleh masuk. Dan ustadz-ustadz lain yang nggak ada track record bahas sesuatu yang kontroversial, yang dianggap pemecah belah, itu nggak boleh masuk biasanya. Gitu deh, itu yang beberapa batasan yang menurut aku masih oke. Tapi meskipun ada beberapa juga orang-orang Islam di Singapura yang kayak, kok nggak boleh sih dibahas siksa kubur gitu, kok nggak boleh sih dibahas ini, kok banyak banget yang nggak dibahas gitu, kayak gitu-gitu ya. Ya sebenarnya mereka tetap bahas sih di belakang tapi bukan dalam majelis besar kayak sholat Jumat gitu ya teman-teman. Itulah pandangan aku ya, dan insight tentang beragama di Singapura. Alhamdulillah aku nggak ngerasa beda. Aku melakukan aktivitas tuh nggak ngerasa kayak, ih kamu pakai hijab, ih beda sendiri ya. Nggak kayak gitu ya. Semua pengertian, di kantor juga pengertian. Mereka malah nyiapin makanan halal. Terus kalau misalnya ada acara makan kue, mereka belinya yang kue halal. Jadi benar-benar orang-orang di Singapura itu punya toleransi yang tinggi. Dan gak cuma orang-orang yang beda agama aja, tapi muslimnya juga ke agama yang lain pun punya toleransi yang tinggi gitu ya. Gitu aja sih teman-teman. Jadi intinya negara Singapura itu negara sekuler ateis, tapi yang benar-benar jadi penengah buat semua agama sih menurut aku ya. Dan seharusnya peran ini tuh bukan sama orang-orang ateis yang diambil, tuh mestinya harus sama-sama orang, harus jadi peran orang Islam ya. Ada surat di Al-Baqarah. Aku nggak mau khutbah, bukan level aku, cuman intinya Allah menyuruh kita sebagai menjadi umat pertengahan, which is apa? Kita yang bisa menengahi berbagai macam perbedaan gitu ya, bukan jadi penyebab perpecahan guys. Gitu aja, sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat, ngasih insight baru ya.
Kalau misalnya mau datang ke Singapura, tanya-tanya info, boleh tanya aku ya. Siapa tahu aku bisa bantu teman-teman datang sini dan nge-guide lah. Ya udah, bye bye. Thanks for watching. Makasih udah subscribe ya, subscribe, like, bebas boleh. Bye bye.